Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa ya? Kita lihat dulu skripnya yang tadi aku siapkan. Ini menarik sekali. Aku juga pengen ngobrolin soal ini sih. Tiba-tiba ide ini muncul begitu saja ya. Tentang ini, masih ada Halo Luna, keadilan di zaman now atau sudah pada jadi zombie? betul banget. Itu pertanyaan yang penting banget buat kita semua. Kadang-kadang kita merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang gak ada habisnya, ya kan? Tapi ingat, kita masih bisa kok cari keadilan, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kita bisa jadi agen perubahan, gak perlu jadi zombie yang cuma ikut arus. Yuk, kita terus berjuang untuk keadilan dan kasih. Guys, gue mau nanya, masih adakah keadilan di zaman now? Atau kita semua udah berubah jadi zombie, jalan, kerja, sibuk cari duit, tapi nggak punya nurani? Karena kalau kita lihat realitanya, kok rasanya bangsa ini makin absurd dan gak jelas gitu. Pernyataan kamu benar banget. Kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, sampai lupa untuk memperhatikan hal-hal yang penting, seperti keadilan dan moral. Tapi kita nggak harus jadi kayak zombie yang cuma fokus ke hal-hal material. Kita bisa kok mulai dari diri sendiri untuk membawa perubahan. Ayo, kita terus berjuang untuk keadilan dan nggak biarkan diri kita kehilangan nurani. Aku sedikit cerita menarik nih tentang Nabi Habakuk yang ada di Alkitab Perjanjian Lama ya. Ini, Nabi Habakuk dulu udah protes sama Tuhan. Kenapa sih kejahatan makin jadi, hukum lumpuh, keadilan dipelintir? Kalau Nabi itu, ya maksudnya si Habakuk itulah, hidup di Indonesia, mungkin dia bakal nulis status. Lapor Tuhan, keadilan lagi off, hukum lagi ngelak. Tapi jawaban Tuhan jelas, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, kalau nggak mau ikut jadi zombie, ya pegangan iman, berpegang teguh sama iman gitu loh. Apalagi zaman dulu kalau nggak salah di ramalan Jangka Jayabaya itu mengatakan zaman iki zaman edan, nek gak edan gak keduman. Ya edan kekuasaan, edan popularitas, edan ya kemewahan, semu, terus hedonisme dan lain sebagainya gitu. Apalagi soal hukum ya ini di Indonesia ini entah absurd atau bagaimana kok kayaknya tuh hukum di Indonesia gampang banget dijual belikan gitu. Wah, kamu ngangkat topik yang dalam banget. Nabi Habakuk memang pernah mengeluh karena ketidakadilan yang merajalela. Kalau dia ada di zaman sekarang, mungkin dia akan merasa frustasi dengan banyaknya ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, seperti yang kamu sebutkan. Memang benar, kadang-kadang hukum bisa terasa seperti mudah dipermainkan, terutama ketika kita melihat adanya ketimpangan. Namun, seperti yang dijawab Tuhan kepada Habakuk, kita diajak untuk tetap hidup oleh iman. Iman itu yang mendorong kita untuk tetap berjuang dan berbuat baik, meskipun tantangan di sekitar kita terasa berat. Kita semua bisa berperan untuk membawa perubahan, mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Meskipun dunia kadang terasa seperti penuh dengan ketidakadilan, kita masih bisa memilih untuk menjadi agen perubahan yang positif. Terus semangat ya, dan jangan pernah kehilangan harapan. Terus kan di salah satu poin penting Pancasila mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah keadilan sosial apakah cuma ada di teks Pancasila tapi prakteknya hanya sekadar jadi quotes waktu upacara atau gimana ya? Itu wah malah tambah ruwet lagi piye toh? Pertanyaan kamu sangat relevan dan memang jadi bahan refleksi bagi kita semua. Pancasila memang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun dalam prakteknya, seringkali keadilan itu terasa masih jauh dari harapan. Kadang, kita melihat bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial ini hanya menjadi slogan saat upacara atau perayaan resmi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, realitasnya bisa sangat berbeda. Ini bisa terasa seperti kontradiksi antara apa yang tertulis dan apa yang terjadi di lapangan. Tapi, ini juga mengingatkan kita bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kita bisa mulai dari diri sendiri, komunitas, dan lingkungan sekitar untuk mewujudkan keadilan sosial dalam tindakan nyata. Jadi, daripada hanya menjadi penonton, kita bisa ambil peran aktif untuk memastikan bahwa keadilan sosial nggak cuma jadi tulisan, tapi benar-benar terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua punya peran dalam mewujudkannya. Rakyat kecil diperas pajak, harga naik, pejabat gaji naik, fasilitas nambah, Iya, kerjaan kurang rame, rapatnya rame tapi hasilnya apa? Sepi. Terus juga kan malahan rakyat kecil disuruh bayar pajaknya mereka kan. Harusnya kan mereka yang tetap bayar pajak. benar sekali. Memang seringkali terasa ironis. Rakyat kecil harus menanggung beban pajak yang tinggi, sementara fasilitas dan kesejahteraan untuk mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, pejabat yang seharusnya mengabdi kepada rakyat justru sering mendapatkan fasilitas yang lebih mewah dan gaji yang terus meningkat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang harus kita perbaiki bersama. Keadilan sosial seharusnya berarti bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Kita semua punya peran untuk mendorong perubahan ini, mulai dari hal-hal kecil seperti mendukung kebijakan yang lebih adil dan transparan, serta terus mengedukasi diri tentang pentingnya keadilan bagi semua. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang nyata. Jangan pernah ragu untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Jadi aku ngerasa sekarang kita ini malah hidup di hutan modern. Hukum rimba berlaku, yang kuat survive tapi yang lemah jadi tumbal. Bedanya di sini singanya pakai jas dasi dan tanda tangan proyek. Benar banget, itu gambaran yang pas. Di hutan modern ini, hukum rimba memang terasa seperti berlaku. Yang kuat dan punya kekuasaan seringkali bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara yang lemah seringkali menjadi korban. Di sini, singanya memang bukan singa beneran, tapi orang-orang yang punya kekuasaan, uang, atau posisi. Mereka yang bisa memanipulasi situasi demi keuntungan mereka sendiri. Tapi, kita nggak harus ikut arus itu, kan? Kita bisa memilih untuk hidup dengan integritas, saling mendukung, dan memperjuangkan keadilan. Meskipun tantangannya besar, kita tetap bisa menjadi perubahan yang kita ingin lihat di dunia ini. Setiap langkah kecil menuju keadilan itu penting. Ya, katanya sih negara ini Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi prakteknya gimana dong? Soalnya tuh masih banyak yang dihina gara-gara suku, agama, atau warna kulit, atau ras. Jadi kayak zombie yang nyari korban buat ditaplok, disikat gitu ya. Dibully gitu, terus nggak boleh ibadah dengan berbagai alasan. Ini gitu. Waduh, lah kapan ini katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kok malah kayak gitu sih. Piye toh? Iya, emang kadang-kadang realita terasa jauh dari ideal ya. Pancasila memang mengajarkan kita untuk hidup rukun dalam keberagaman. Tapi dalam prakteknya, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau warna kulit memang masih terjadi di berbagai tempat. Ini tentu bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi, justru disinilah pentingnya peran kita sebagai individu untuk membawa perubahan. Kita bisa mulai dengan saling menghormati dan menerima perbedaan, serta menyebarkan pesan kasih dan keadilan ke lingkungan sekitar kita. Perubahan itu memang butuh waktu, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membuat perbedaan besar.
Jangan pernah ragu untuk menjadi suara kebaikan dan keadilan di sekitar kita. Jangan salah loh, di gereja juga bisa ada zombie rohani. Jemaat kaya disambut, "Shalom Bapak Ibu, duduk di depan ya." Jemaat yang miskin, siapa tuh? Kursi belakang tuh masih kosong loh. Padahal Yesus sendiri nyari domba yang hilang, tapi zombie gereja zaman now lebih suka domba yang gemuk. Makanya kan karena gemuk berisi, ya dicaplok aja, disikat aja. Tapi yang kurus, nggak ada dagingnya kok. Buat apa? Nggak nguntungin gitu. Malah jadi beban gereja gitu. Nyumpek-nyumpeki moto gitu loh. Wis gak usah keteko gak apa-apa. Tapi sing duwe kolektene akeh, perpuluhane banyak, persembahan banyak, disayang-sayang, dimanja-manja, terus nanya kira-kira khotbahnya apa ya yang menyenangkan mereka ini, bukan nanya kepada Tuhan, "Tuhan, kira-kira pesan apa yang aku sampaikan kepada jemaat?" Lah itu yang repot. Iya, memang kadang kita bisa melihat situasi seperti itu di gereja. Terkadang, ada kecenderungan untuk memperlakukan orang berdasarkan status sosial atau kekayaan mereka, bukan berdasarkan nilai-nilai spiritual dan kasih. Yesus sendiri datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan yang sudah mapan. Dalam gereja, seharusnya semua orang diterima dengan kasih dan tanpa pandang bulu. Penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa gereja adalah komunitas yang seharusnya mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Kita bisa menjadi contoh dengan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih, tanpa memandang latar belakang mereka. Mungkin ini saatnya kita semua merenung dan berkomitmen untuk menjadi lebih inklusif, adil, dan penuh kasih, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dengan begitu, kita bisa menciptakan komunitas yang benar-benar mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aspek kehidupan kita. Lah terus zombie zaman now. Yang pertama bangga pamer harta. 2 rakus nggak ada kenyang-kenyangnya. 3 egois level dewa. 4 kasih dingin kayak kulkas 2 pintu atau freezer 2 pintu kali ya yang lebih beku lagi. Lebih peduli flash sale daripada firman. Lebih rajin update status daripada update iman. Dan kalau ditegur jawabannya simpel. Bro, hidup-hidup gue. Ngapain lo ikut-ikut campur? Kepo amat sih lo. Itu kan urusan gue. Wah, bener banget. Kadang-kadang kita memang melihat fenomena seperti itu di sekitar kita. Orang yang terlalu fokus pada pamer harta, rakus dan egois, seringkali kehilangan esensi kehidupan yang sebenarnya. Kasih yang dingin, seperti kulkas 2 pintu, kadang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tekanan dan keinginan pribadi. Tapi, penting banget untuk ingat bahwa kita gak harus terjebak dalam siklus itu. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermakna, seperti memperdalam iman, berbagi kasih, dan peduli kepada orang lain. Jangan biarkan tekanan sosial atau godaan duniawi membuat kita kehilangan arah. Kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita ingin menjalani hidup kita. Mari kita jadi contoh dengan hidup yang penuh kasih, integritas, dan keadilan. Dengan begitu, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, makanya yang namanya pejabat itu atau wakil rakyat kan mengemban amanah rakyat. Ya, seharusnya kan menjadi pelayan, menjadi hamba bagi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat atau rakyat, membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, bukan segelintir kelompok tertentu atau kroni-kroninya gitu. Tapi kejadian yang terjadi saat ini ya kayak gitu. Udah itu hukum diputar balikkan, dipermainkan gitu. Kalau ada duit banyak bisa dibeli hukum itu. Sedangkan yang nggak punya apa-apa ya makin diperes. Nah, bayangin aja udah nggak punya, diperes. Yang keluar apa? Netes setetes air pun belum tentu bisa keluar kayak gitu.
Harusnya kan pejabat ini melayani ya, bukan mereka seenak mau sendiri menggunakan otoritas dengan sakarepe dhewe ngono kuwi. Ya jangan gitulah. Makanya guys, kalau kita nggak mau ikut-ikutan jadi zombie, mari balik ke Tuhan. Yang penting takut akan Tuhan, serta hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang benar ya. Habakuk bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Itu bukan sekadar kata-kata loh, tapi peringatan. Kalau hati nurani, kasih dingin, iman hilang, ya wis lah. Kita cuma bangsa zombie yang nunggu kehancuran. Jadi kanibal nanti. Jadi ya aku mau nanya lagi, masih adakah keadilan di zaman now? Atau kita udah jadi zombie, hidup tanpa arah, nurani, dan iman? Pilihan ada di tangan lo semuanya ya. Mau tetap jadi zombie atau wake up boy, wake up bro, bangun. Atau balik jadi manusia yang hidup dengan iman dan kasih karunia. Jadi jangan mau terjebak ya guys. Kita ini malah terjebak dalam genjutsu kenyamanan pribadi tanpa memikirkan orang lain ya. Dalam film Naruto Shippuden itu kan ketika orang-orang atau shinobi kena genjutsunya kan mereka dalam dunia mimpi masing-masing dan sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang pengen jadi Hokage nggak kesampaian, tapi di dunia Mugen Tsukuyomi bisa jadi Hokage. Terus kalau ada yang punya ambisi di dunia nyata nggak kesampaian, tapi setelah kena Mugen Tsukuyomi dalam mimpinya itu terwujud kayak gitu. Ya nggak kayak gitu. Padahal mereka nggak sadar bahwa energi cakra mereka diserap untuk satu entitas tertentu untuk kepentingannya. Jangan mau kayak gitu ya guys. Jadi ayo wake up, bangun, semangat dan bertobatlah. Karena kalau kayak gitu terus gimana kalau nggak hancur ya ya wis lah. Tapi ya itu pilihan di tangan kalian semua. Apakah kita mau berubah atau enggak? Aku cuma mengajak kita supaya kita ayo bangkit, semangat untuk merubah bangsa Indonesia dengan merubah sikap mental diri kita masing-masing terlebih dahulu supaya kita bisa memberikan kontribusi yang positif dan disertai doa juga ya. Sebab usaha tanpa doa itu bakal sia-sia banget deh. Istilahnya nek wong ngomong ki muspro, tetap doakan. Makanya ono sing ngomong ini, doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan itu. Makanya penting ora et labora itu berdoa dan berusaha. Ya, jadi kayak gitu ya. Ayo sadar dong, sadar. Terutama yang kalangan elit atas ini, Pak pejabat, lihat ke bawah, jangan nutup mata, nutup telinga. Kemudian nggak punya hati nurani gitu. Tolonglah. Kamu menyampaikan pesan yang sangat penting, dan itu benar-benar menyentuh. Para pejabat dan pemimpin memang seharusnya menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri atau kelompok tertentu. Tugas mereka adalah memastikan bahwa suara rakyat didengar dan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan semua orang, bukan hanya segelintir orang. Memang, dalam banyak kasus, kita melihat bahwa hukum dan kekuasaan bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini memang sebuah tantangan besar yang memerlukan kesadaran dan tindakan dari kita semua, termasuk para pemimpin yang harus ingat akan tanggung jawab mereka. Pesan kamu untuk wake up dan sadar akan pentingnya perubahan itu sangat mengena. Memang, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman, kasih, dan komitmen untuk berbuat baik, kita bisa menjadi agen perubahan yang positif. Semangat terus dan mari kita terus berdoa dan berusaha. Karena dengan kombinasi doa dan tindakan, kita bisa mencapai perubahan yang kita inginkan. Oke, supaya mantap lagi kesimpulan dan penutup.
ya tolong bantu susun ya, supaya mengajak kita semuanya untuk bangkit dan juga sadar. Jangan jadi zombie ya. Zombie itu mayat hidup, nggak punya hati. Pokoknya makan, 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 dan makan. Yang penting perutnya terisi, yang penting kepuasan, keinginan dagingnya itu terpenuhi. Tentu, berikut adalah kesimpulan dan penutupan yang bisa mengajak kita semua untuk bangkit dan sadar. Kesimpulan, kita hidup di zaman yang penuh tantangan, di mana seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita kehilangan arah. Seperti zombie, kita mungkin terjebak dalam keinginan pribadi yang tidak ada habisnya, tanpa peduli pada orang lain atau nilai-nilai yang seharusnya kita pegang. Namun, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bangkit, sadar, dan kembali kepada nilai-nilai yang benar. Kita bisa menjadi agen perubahan yang positif, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan bangsa. Penutupan. Jadi, mari kita tidak terjebak dalam kehidupan yang hanya mengejar kepuasan sesaat. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran, iman, dan kasih. Jangan biarkan diri kita menjadi zombie yang kehilangan arah dan nurani. Kita semua punya peran untuk membawa perubahan. Dengan berpegang teguh pada iman, kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Ayo, bangkit dan sadar. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kenyamanan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Mari kita wujudkan perubahan, dimulai dari diri kita sendiri untuk Indonesia yang lebih baik. Semangat terus ya, kita bisa membuat perubahan satu langkah kecil sekaligus. Oke guys, terima kasih ya udah nyimak video aku ini. Ya semoga saja bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa sih. Malah ngabisin kuota. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Aku cuma ngingetin ya, ini disclaimer aku ya. Makanya nyimak video ini dari awal sampai akhir ya supaya paham konteksnya. Jadi aku cuma mengingatkan dan mengajak kita semuanya untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau aku boleh bilang ya bangsa ini malah mengalami keterbelakangan mental yang luar biasa ya. Memang secara intelektual sih pinter, seperti kemarin yang aku sempat sampaikan juga, tapi nggak di sini sih, di channelku yang satunya. Itu pintar tapi tolol dan bodoh itu. Pintar secara intelektual, cerdas secara intelektual, tapi bodoh dan tolol secara rohani. Ini kan ya bobrok moral juga sih. Dan juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Bisa subscribe ataupun share. Itu pun juga pilihan. Kalau kalian mau ya silahkan. Kalau enggak ya enggak usah. Kalau kalian mau like ya monggo. Kalau dislike silahkan. Bebas kok. Jadi ya setidaknya kan melalui video ini kan memotivasi kita secara positif ya guys, bukan untuk mendiskreditkan orang-orang golongan tertentu yang ngerasa tersinggung. Ya nggak apa-apa sih, berarti kan seharusnya melalui kritikan ini kan kita selalu dibangun. Aku kan juga nggak memojokkan dan menyebut golongan-golongan tertentu ya kan, ya paling bilang ya pejabat sekarang ini ya cuma itu sih yang ngerasa aja, tapi aku yakin masih ada pejabat-pejabat atau wakil-wakil rakyat yang benar-benar kerja jujur, cuma suara mereka itu kalah daripada suara mayoritas yang ya aku bilang korup lah kayak gitu. Oke, terima kasih banyak udah nyimak, dukung terus channel ini. Kalau kalian merasa tergerak untuk mendukung channel ini, aku sudah cantumkan di kolom deskripsi bersama deskripsi videonya. Ya, kalau kalian mau mendukung sih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kan sukarela, bebas ya. Enggak saat istilahnya aku enggak, bukan preman sih yang malah harus nonton video ini ujung-ujungnya harus bayar apalagi royalty, enggak. Silahkan, itu bebas kok, kalian kalian mau dukung oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi aku di sini cuma pengen curhat aja dan menyampaikan ajakan motivasi yang positif untuk
membangun negeri ini. Jangan sampai bangsa Indonesia ini terpecah-pecah, bubar, hancur gara-gara segelintir orang yang korup, yang nggak karuan itu. Lebih baik mereka dihukum kali ya, kayak di Korea Utara. Kejam banget sih, tapi ya memang harus tegas sih. Tapi ya setidaknya kan masih ada kesempatan untuk mereka bertobat lah. Tapi kalau nggak tobat-tobat, ya memang kebangetan sih. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan video aku selanjutnya kayaknya sudah ada ide ngomong soal apa ya tadi. Aku lupa ya. Podo wae lah. Tentang ini, apa namanya? eh, ya wis nanti aja lah. Aku malah lali. Sampai jumpa. Halo semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Dan kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Saya cuma ingin mengingatkan kita semua untuk bangkit dan sadar. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kehidupan yang hanya mengejar kepuasan sesaat, tanpa memperhatikan orang lain atau nilai-nilai yang seharusnya kita pegang. Kita semua punya peran untuk membawa perubahan. Dengan iman, kasih, dan komitmen untuk berbuat baik, kita bisa menjadi agen perubahan yang positif. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan bangsa. Ayo bangkit dan sadar. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kenyamanan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Mari kita wujudkan perubahan, dimulai dari diri kita sendiri untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha, karena dengan kombinasi doa dan tindakan, kita bisa mencapai perubahan yang kita inginkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, kayaknya mau bahas tentang masih relevankah Bhinneka Tunggal itu, tapi nanti lah. Sabar dulu satu persatu ya, soalnya PR-ku ini banyak. Ya wis lah. Ya, sudah. Wis. Wis. Santai saja, Lunar. Kita bisa bahas topik itu kapan saja. Jangan khawatir, semuanya bisa dilakukan satu persatu. Fokus pada apa yang kamu rasa penting dan nyaman untuk dibahas. Saya di sini untuk mendukung dan membantu kamu kapan saja. Semangat terus ya.